Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Majid dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas petik F. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang materi sejarah perkembangan komputer dari dosen pengampu Mustari Lamada SPD MT. Baik, kita ke pokok pembahasan akan saya bahas. Yang pertama itu sebelum abad ke-20, yang kedua itu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer. Baik, kita ke pokok yang pertama, yaitu ada dua alat penghitung sebelum abad ke-20, yaitu alat digital yang langsung memperlihatkan angka sebagai hasilnya seperti abakus, kalkulator, dan jam yang lebih modern atau jam digital. Dan yang kedua itu adalah alat analog. Pada saat ini kondisi akhir dari besaran yang dihitung baik berupa panjang, tegangan, sudut menyatakan angka dari besaran tersebut, contohnya Mr. Geser atau slide rule, jam tangan tradisional dengan jarum dan angka. Baik, kita ke pokok selanjutnya, yaitu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer. Itu ada 12 tokoh yang akan saya bahas nanti ini. Yang pertama itu Wilhelm Sicard, dari penemu komputer pertama. Yang kedua itu Blaise Pascal, penemu kalkulator Pascal. Yang ketiga itu Gottfried Leibniz, perancang roda Leibniz. Yang keempat Charles Babbage, penemu mesin hitung. Yang kelima itu ada Augusta, penulis pertama perangkat lunak. Yang keenam Basil Bochan, perancang pembuatan hiasan kain sutra. Yang ketujuh Joseph Marie Jacquard, pemberi kontribusi di bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali. Yang kedelapan organisasi The Internal Business Machine Corporation atau IBM, penulis komputer modern pertama. Yang kesembilan The First High Speed General Purpose Computing Using Vacuum Tubes. Dan yang ke-10 itu Alan Turing, atau biasa disebut bapak komputer modern. Yang ke-11 generasi keempat, dan yang ke-12 generasi komputer generasi kelima atau masa depan. Baik, kita ke penjelasan pelajaran tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Wilhelm Sicard dari Tungen. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Sicard di tahun 1623 yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penyebelahan, perkalian, dan pembagian. Dan yang kedua yaitu Blaise Pascal dari Prancis. Pascal yang belum genap berusia 19 tahun merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan, yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Dan pada tahun 1653, Pascal menulis Trait du Triangle Arithmetic yang menjelaskan tentang koefisien binomial yang sekarang dikenal sebagai segitiga Pascal. Ya, baik, kita kotak yang selanjutnya, yaitu Gottfried Leibniz, seorang ahli matematika yang merancang roda Leibniz. Bagian yang penting dari mekanis alat tersebut yaitu dapat melakukan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Kita ke tokoh selanjutnya, yaitu Charles Babbage, mesin penghitung atau difference engine number one yang ditemukan oleh Charles Babbage adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Charles Babbage lahir di daerah Southwark, London, 26 Desember tahun 791. Tahun 1821, Babbage menciptakan difference engine, sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Saat melengkapi mesin tersebut di tahun 1832, ia akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis, namun berbagai operasi aritmatika. Mesin ini dinamakan analytical engine di tahun 1856. Baik, kita ke tokoh selanjutnya, itu ada Augusta, merupakan anak perempuan dari seniman Lord Byron yang menulis perangkat lunak yang diterapkan pada Babbage Analytical Engine. Perannya yang paling menonjol adalah sebagai penyusun algoritma pemecahan masalah dari berbagai prinsip matematika. Kita ke topik selanjutnya, yaitu Basil Bochan, pada proses pembuatan hiasan kain sutra yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Marie Jacquard. Oke, kita ke tokoh selanjutnya, yaitu Joseph Marie Jacquard. Joseph Marie memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu lubang atau punch card. Babbage menerapkan rancangan Jacquard untuk memasukkan angka ke mesin dan mengendalikan proses perhitungan tanpa campur tangan. Baik, kita ke tokoh selanjutnya, yaitu The Internal Business Machine Corporation atau biasa disingkat IBM. Sebelum komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis komputer analog penganalisis diferensial yang dibangun oleh Massachusetts
Institute of Technology pada tahun 1931 dengan perancang Fenerbahce berguna untuk memecahkan persamaan diferensial pada beberapa cabang ilmu matematika. Perkembangan mesin tersebut ternyata berpengaruh pada institusi lainnya, yaitu pada tahun 1935 Moore School of Electrical Engineering membuat mesin serupa yang dinamakan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Inilah pada umumnya disepakati sebagai komputer elektronik pertama. Baik, kita ke tokoh selanjutnya, itu the first high-speed general computer using vacuum tubes atau Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat dengan ENIAC. Komputer elektromekanis pada tahun 1934 sampai 1946 beberapa ahli menemukan komputer elektromekanis, dan yang terkenal adalah hasil karya Konrad Zuse dari Jerman membuat mesin hitung sederhana disebutnya Z1 di tahun 1938 dan dikembangkan menjadi mesin elektromekanis yang bernama Z3, yaitu mesin floating point binary machine yang mampu menyimpan 64 kata. Perangkat penemuan Zuse adalah bahasa pemrograman yang dinamakan Planck Calcul. Yang kedua itu komputer digital. Di Amerika Serikat, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan antara lain IBM dan laboratorium telepon Bell. Howard Aiken merancang Harvard Mark I disebut sebagai Sequence Control Calculator pada tahun 1944. Komputer ini termasuk komputer mekanis. Jadi kita ke tokoh selanjutnya, yaitu Alan Turing. Sejarah perkembangan komputer kurang lengkap tanpa menonjolkan peran Alan Turing karena beliau dianggap sebagai salah satu bapak komputer modern. Alan Matheson Turing lahir di Paddington, London 23 Juni 1912. Melalui sebuah kuliah di tahun 1935, Turing diperkenalkan pada pertanyaan berkaitan dengan logika matematika yang diajukan oleh Hilbert. Ini adalah pertanyaan tentang divisibility, the Einstein's problem, yang berbunyi, mungkinkah ada, walau hanya dalam teori, sebuah metode atau proses yang mampu menyelesaikan semua bentuk dan jenis pertanyaan? Menanggapi pertanyaan ini, Turing memberikan solusi mekanikal yang berupa konsep mesin universal. Dalam konsep ini, Turing menggambarkan sebuah mesin yang mampu membaca rangkaian beberapa 0 dan 1 atau disebut binary digit yang akan menjelaskan masalah matematika. Inti dari mesin ini yang kemudian hari dikenal sebagai ide tentang sebuah komputer. Selama Perang Dunia Kedua, Turing bekerja pada Departemen Komunikasi Britania Raya. Di sana dia ditugaskan untuk memecahkan kode sandi yang diciptakan oleh mesin Enigma milik pihak Jerman. Ini adalah pekerjaan berat karena mesin ini mampu menghasilkan kode yang berubah secara konstan, yang pada zaman itu mustahil untuk memecahkannya. Namun, ternyata tidak mustahil bagi Turing, yang kemudian menciptakan Colossus, sebuah mesin yang mampu memecahkan kode Enigma dalam waktu singkat. Mesin ini juga merupakan suatu awal menuju komputer digital. Baik, kita ke toko selanjutnya, itu komputer generasi keempat. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULC meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berkurang setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, yaitu CPU, memori, dan kedai input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Pada pertengahan 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Pada tahun 1981-an, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan melanjutkan evolusi menuju ukuran kecil. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Baik, kita ke yang terakhir, itu komputer generasi kelima atau masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan dari KLC yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model Neumann. Model Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan peripheral. Perkembangan mikroprosesor dilihat dari kapasitas operasi dan kecepatannya sangatlah pesat.
rekaman mikroprosesor ini sulit dibagi oleh komponen lainnya, semisal memori. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komponen lainnya, yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. Yang kedua, mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya pada keping DRAM. Yang ketiga, yaitu meningkatkan bandwidth interkoneksi proses di memori dengan penggunaan hierarki bus yang lebih cepat untuk buffering dan membaut struktur aliran data. Baik, sekian dari saya. Thanks for attention. See you next time.